Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para santri yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangan sedikit tentang hadis yang kedua berkaitan dengan tata cara atau adab bagi santri, adab bagi penuntut ilmu. Pada peristiwa tersebut diceritakan bahwa posisi Nabi dan posisi malaikat Jibril sangatlah dekat. Hal ini adalah bagian daripada tata cara bagaimana seorang santri seharusnya mendekatkan diri secara fisik di saat proses pembelajaran. Bagi para siswa, seperti yang saya sampaikan pada materi pada episode sebelumnya, siswa sebaiknya mengambil tempat duduk yang paling depan, tidak mengambil posisi di belakang karena bisa berpotensi misinformasi. Apa yang dikatakan oleh guru bisa saja tidak sesuai, sebab karena posisinya yang terlalu jauh dari tempat guru duduk atau tempat guru menjelaskan pelajaran tersebut. Oke, pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang awal mula atau bagaimana adab tata cara seorang santri ketika meminta izin kepada gurunya untuk menjadi murid. Dalam hal ini saya mengambil salah satu ayat di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi. Kita bisa belajar dari Sayyidina Musa alaihi salam ketika meminta kepada Sayyidina Khadir untuk menjadi gurunya. Dalam ayat tersebut dikatakan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Pada ayat tersebut Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Khidir untuk menjadi pengikutnya. Dalam hal ini, jika ayat ini kita terjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, maka apakah saya boleh mengikuti Anda untuk belajar? Maka jika konteksnya kita sebagai murid di sebuah sekolah atau madrasah, sebagai santri di satu pesantren atau lembaga pendidikan agama, maka seyogianya seorang murid atau santri harus mendatangi kiai, harus mendatangi kepala sekolah di tempat yang akan kita tuju sebagai tempat belajar kita. Hal ini adalah sebagian daripada adab seorang siswa, seorang santri kepada gurunya. Maka jangan pernah mengabaikan hal tersebut. Sebab apa? Jika kita sama sekali tidak ada ucapan atau bahasa lain, bahasa pasarannya itu pasrah-pasrahan, maka yang terjadi kita tidak benar-benar total untuk mengikuti apa yang diajarkan dan apa yang dianjurkan oleh guru kita. Maka ketika kita mengucapkan Pak Kepala Sekolah atau Pak Kiai atau Pak Ustadz, bolehkah saya mengikuti Anda untuk belajar di sini? Maka ketika ada bahasa mengikuti atau ketika kita menggunakan bahasa Jawa, kepareng dereaken panjenengan, bolehkah? Apakah boleh saya mengikuti panjenengan? Maka bahasa mengikuti ini itu adalah bagian dari kepasrahan kita atau totalitas kita menjadi murid, totalitas kita menjadi santri. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat tersebut,
Pak Kepala, apakah boleh saya mengikuti Anda di sini untuk belajar? Maka setelah itu diikuti dengan peraturan yang memang telah menjadi aturan-aturan di tempat yang sudah tuju. Maka ketika kita sudah mengucapkan hal pertama tadi, secara otomatis kita akan mengikutinya tanpa membantah satu kata apapun. Artinya apa? Kalimat attabi'uka, saya mengikuti engkau, adalah kalimat kepasrahan seorang santri, kepasrahan seorang murid kepada gurunya untuk dijadikan apapun. Artinya siap 100% mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut dengan metode apapun tanpa membantah. Hal ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemanfaatan dan keberkahan kita mengikuti seorang guru, mengikuti seorang kiai. Jika tidak seperti itu, maka kita bisa buktikan, karena ini teori terdapat di dalam Al-Quran, bahwa ketika kita, misal saya mempunyai anak, kemudian tidak ada pasrah-pasrahan kepada kepala sekolah atau minimal kepada wali murid atau wali kelas, maka hasilnya akan berbeda. Jika kita hanya mengantarkan anak kita kepada sekolah dengan bahasa kasarnya, yang penting bulanan tidak telat, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, hasilnya akan beda ketika orang tua dan murid atau calon murid mendatangi kepala sekolah atau wali kelasnya untuk memasrahkan putra atau putrinya kepada wali kelas atau wali sekolah. Atau dalam bahasa pesantren, seorang wali santri memasrahkan putranya atau putrinya kepada Pak Kiai untuk bisa atau untuk diizinkan mengikuti seluruh proses pembelajaran. Ketika ada kalimat tersebut diucapkan di awal mula masuk pesantren, maka hasilnya akan kita bisa lihat di kemudian hari. Pasti berbeda dengan seorang santri yang datang sendirian tanpa masuk ke rumah kiai, artinya meminta izin dan hanya mengikuti proses pendaftaran yang ada di pendaftaran, misalkan hanya bertemu dengan pengurus saja, tidak bertemu dengan pucuk pimpinan pesantren. Sebab apa? Hal ini akan berbeda ketika kita memasrahkan seorang, misal anak kita, kepada gurunya saja atau kepada kepada pengurusnya saja tanpa bertemu dengan guru besarnya, kepada pengasuhnya, kepada kiainya yang memang bertanggung jawab penuh atas proses pembelajaran yang ada di pesantren tersebut. Maka ketika kita hanya memasrahkan kepada pembimbingnya saja tanpa kepada kiainya, proses belajar dan hasilnya pun akan berpengaruh. Para santri yang dimuliakan Allah, maka sebagian daripada adab seorang murid atau santri kepada gurunya adalah meminta izin supaya diperbolehkan mengikuti apa yang menjadi proses pembelajaran semuanya secara keseluruhan. Dan yang kedua, ketika ada peraturan maka jangan pernah membantah. Hal ini berkaitan dengan kita memasrahkan diri 100% kepada guru, kepada kiai, kepada kepala sekolah. Maka di zaman pendidikan modern ini, ketika saya melihat ada orang tua yang kemudian sedikit agak kurang cocok dengan peraturan dan kemudian melontarkan protes atau bahasa halusnya kritik terhadap peraturan, hal ini juga sangat berpengaruh dengan
nantinya dengan proses dan hasil yang akan bisa diraih oleh putranya tersebut. Maka jika kita sudah memasrahkan putra kita, putra putri kita, atau misal saya karena sudah dewasa, saya akan memasrahkan diri saya kepada guru, kepada kiai, kepada kepala sekolah, maka saya akan secara total, saya akan manut, saya akan ikut, dan saya akan taat tanpa membantah, tanpa mengkritik, tanpa saya mengeluarkan protes terhadap apapun yang menjadi peraturan yang memang sudah berlaku dan disepakati oleh pihak yang kita ikuti. Maka dalam hal ini, satu, meminta izin kepada guru untuk mengikuti proses pembelajaran, dan yang kedua adalah mengikuti apa yang menjadi aturan yang ada di madrasah, di pesantren. Dua hal ini adalah mutlak, dua hal ini adalah wajib kita lakukan untuk mengawali sebuah proses belajar mengajar. Jika kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.